Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Allah, sehingga kita tetap bisa melaksanakan aktivitas dan belajar walaupun sementara masih belajar dari rumah. Kemudian sebelum kita mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bil Islam dina wa bi Muhammad Baik, sambil Bapak ingatkan lagi, anak-anak yang belum mengisi daftar hadir, silahkan untuk mengisi daftar hadir yang ada di kolom deskripsi grup. Ya. Sudah. Ya. Sebelum melanjutkan materi pada pagi hari ini, kita lihat hasil evaluasi pada pertemuan kemarin. Ini dari kelas Al-Barik dulu, kita lihat. Dari screen Bapak kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Pak. Nah, Tan. Nah, Adam, jangan dicoret layarnya ya, Nak. Nah, ini juara 1 untuk yang perempuan. Kemarin yang skornya tertinggi yaitu Julia Sofa. Nah, yang kedua Hasifa. Yang ketiga Caesa Zabina. Nah, selamat, silahkan ditingkatkan lagi belajarnya. Kemudian yang belum dapat nilai yang memuaskan, silahkan ditingkatkan belajarnya ya. Nah, ini yang merah-merah ini berarti jawabannya salah. Nah, kemudian untuk yang laki-laki kita lihat kelas laki-laki. Nah, kelihatan ya, kelas laki-laki yang pertama Atia, kedua Muhammad Zulfadil, ketiga Satria Bagaskara. Nah, selamat. Bagi yang lain, tingkatkan belajarnya, dan yang sudah di posisi ini dipertahankan dan ditingkatkan lagi belajarnya. Tetap semangat dalam belajar walaupun di rumah ya. Kalau ada yang sulit, nggak paham, ditanyakan kepada Bapak Ibu guru. Seperti itu.
Baik, kita lanjutkan ke materi pada hari ini, yaitu Microsoft Excel tentang menggunakan rumus pada Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan salah satu dari program aplikasi pengolah angka. Program ini banyak dipilih oleh para pengguna komputer untuk membuat berbagai bentuk pengolahan angka sederhana. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan pada Microsoft Excel adalah melakukan perhitungan menggunakan rumus. Nah, dengan Microsoft Excel, kita dapat mengolah angka dengan berbagai jenis operasi hitung. Dalam setiap perhitungan yang harus ada adalah data-data yang akan dihitung dan operator perhitungannya. Kalian dapat menggunakan rumus secara umum, tetapi cara pengetikannya disesuaikan dengan penulisan pada komputer, yaitu menggunakan keyboard. Ini yang bagian A, yaitu operator aritmatika. Operator aritmatika ini digunakan untuk melakukan perhitungan dasar matematika. Misalnya menambah, mengurangi, dan mengalikan. Nah, ini contohnya ada di tabel ini. Operatornya min. Keterangan minus. Nah, min 2, min 6 sama dengan min 6. Min 2, min 4, min 6. Kemudian persen. Kemudian ini tanda yang ini segitiga kayak gini, ini pangkat. Kemudian tanda bintang, ini kalau di keyboard tandanya bintang. Nah, ini berarti keterangan kali. Kalau bagi itu garis miring. Kalau tambah tanda plus. Kalau kurang tanda min juga. Nah, Layar saya gelap, Pak. untuk gimana? Saya juga gelap. Layar saya gelap. Apanya gelap? Layar. Layarnya nggak kelihatan nggak? Matahari tuh. Nah, gelap. Layarnya nggak kelihatan. Bentar. Saya stop sharing dulu. Saya ulangi ya. Sudah kelihatan? Kelihatan. Nah. Ini Bapak ulangi ya. Tanda min, ini minus. Kemudian ini tanda apa ini? Kelihatan? Persen. Ya. Kemudian ini tanda apa? Pangkat. Kemudian tanda bintang. Ini untuk kali. Kemudian ini garis miring untuk bagi. Ini tanda tambah, tanda plus ini tambah. Kemudian tanda kurang. Nah, untuk menuliskan rumus pada Microsoft Excel itu selalu diawali dengan tanda sama dengan. Nah, ini untuk mengetik rumus, ada beberapa cara untuk mengetik rumus, yaitu dengan menggunakan angka tetap, alamat sel, dan dengan menggunakan mouse. Langkah mengetik rumus menggunakan angka tetap. Pilihlah sel yang akan digunakan untuk meletakkan hasil perhitungan. Langsung kita contohkan aja. Dava Faras, layarnya jangan dicoret-coret ya. Ntar kita praktekkan bersama-sama. Kelihatan ya screen-nya? Ya, kelihatan.
Kelihatan, Pak. Buka dokumen. Kelihatan, Pak. Nah, ini aja. Nah, ini kan ada data sudah ya. Ini yang kita buat kemarin, laporan pembelian alat tulis kelas 6. Di sini ada data, nomor, tanggal, waktu, nama barang, jumlah barang, harga satuan. Kemudian kita menghitung total biaya. Nah, rumusnya bagaimana? Nah, ntar. Ini rumusnya dihapus. Ini kita mencari total biayanya. Ini yang nomor 1, buku gambar. Itu jumlahnya 30. Kemudian harga satuannya 2.500. Nah, untuk mencari total gambar, berarti apa rumusnya? Tambah. Nah, untuk menuliskan rumus selalu diawali dengan sama dengan. Kemudian memilih alamat sel yang dipilih mana. Berarti jumlah. Nah, ini untuk mencari total berarti kan jumlah kali satuan. Ya. Berarti jumlahnya 30. Nah, bisa kita klik atau kita tuliskan namanya. Kalau kita klik lebih enak, langsung otomatis. Bisa kita tuliskan manual. Kalau tuliskan manual, berarti kita lihat di sini. Di sini apa keterangannya di atas ini? Huruf apa itu? Huruf huruf E. Nah, berarti kita tuliskan di sini E. Kemudian ini di samping ini apa ini? Angka berapa ini? Angka 4. Nah, baru kalau sudah kita tuliskan di sini akan muncul tanda kotaknya aktif. Kemudian dikalikan. Kali tadi pakai lambang apa? Kali tadi Bintang. bintang, ya betul. Bintang. Kali berarti harga satuannya di mana ini? Letaknya? F berapa? 4 ya. Kemudian kalau sudah tinggal tekan enter. Ya. Nah, kemudian cara yang kedua, coba selalu diawali sama dengan, kemudian kita gunakan mouse. Ya, ini yang dipilih, berarti ini diklik. Kemudian kali, tanda kali tadi apa? Bintang. Nah, kemudian kita klik ini. Nah, kalau klik enak, nggak usah nulis, kita tinggal klik-klik langsung muncul. Kemudian tinggal enter. Bisa lagi kalau sudah satu ada rumusnya, tinggal ditarik ini. Nah, ini kan tandanya seperti ini. Kelihatan ya kursornya? Kelihatan. Nah, ini kalau ditaruh di pojok, nah ini tandanya berubah kan? Ya, ini tinggal ditarik ke bawah. Nanti otomatis di bawahnya mengikuti. Seperti itu ya. Cara mudahnya. Paham ya? Paham. Kita lanjutkan. Nah, ini selanjutnya, langkah mengetik rumus menggunakan alamat sel. Pilih sel yang akan diisi dengan angka yang akan dihitung. Ketik angka yang akan dihitung. 2. 3. Pilihlah sel yang akan digunakan untuk meletakkan hasil perhitungan. 4. Ketik tanda sama dengan. Kemudian ketik alamat sel yang berisi angka yang akan dihitung.
Ketik rumus pada sel tersebut atau pada tampilan garis rumus seperti contoh di bawah. Kemudian terakhir tekan enter. Nah ini misalnya ini kita mau menghitung ini. Berarti sum D2 titik 2 D3. Ini. Oh iya ya. Oh iya ya. Nah, kalau menggunakan mouse itu kita taruh di mana? Seperti ini. Tadi mana? Nah ini. Nah kemudian ini dari total semua ini kita jumlahkan. Berarti jumlah total. 5.500. Berarti ini 75.000 tambah 20.000 ditambah 5. Berarti rumusnya, nah ini kita taruh di mana? Misalnya kita taruh di sini atau di sini. Di mana? Di atas atau di bawah? Di atas saja. Di atas itu. Di atas saja. Nah, berarti kita tulis 100.000 rupiah. 100.000 sama dengan sum dalam kurung ini tutup kurung, enter. Caranya gitu. Paham ya? Paham. Nah, ini kita Paham. Baik, kita lanjutkan. Sekarang langkah-langkah sudah kita praktekkan. Sekarang mengenal fungsi. Sebelum membahas fungsi-fungsi pada Microsoft Excel, alangkah baiknya jika kita mengenal beberapa istilah untuk memudahkan dalam memahami fungsi berikut. Adalah beberapa istilah yang sering digunakan dalam Microsoft Excel. Yang pertama yaitu cell, merupakan bagian terkecil dari worksheet atau lembar kerja yang dapat diisi dengan jumlah karakter maksimal 255 karakter. Isi sel dapat berupa value, format, atau teks. Contoh sel A3, sel D5. Kemudian yang kedua ada ring. Ring itu merupakan sekelompok sel yang akan mendapat aksi sama sesuai perintah yang dijalankan. Pemberian alamat dilakukan mulai dari sel sudut kiri atas sampai sel sudut kanan bawah. Contoh A4 sampai dengan D6. Nah, ini gabungan beberapa sel, ini namanya ring. Nah, atau sel yang diseleksi namanya. Itu merupakan ring. Kemudian name box menunjukkan pada sel atau ring yang aktif saat itu. Kita dapat juga membuat nama ring melalui kotak nama di sebelah kiri formula bar.
Kak. Hmm. Ini apa weh? Bahasa akun-akun weh. Nah, ini fungsi sum yang kita gunakan tadi yaitu untuk menjumlah total. Fungsi sum digunakan untuk mencari jumlah isi data pada ring tertentu. Format umum penulisan dari fungsi sum adalah sebagai berikut. Nah, didahului, yang penting ini intinya. Semua rumus harus diawali dengan sama Dengan. Nanti kalau nggak ada sama dengannya error. Kita coba ya. Nah, kalau nggak ada sama dengannya tetap begitu. Nggak bisa. Kalau kita tambahkan sama dengan, baru jadi rumus. Huruf A, B, dan C merupakan data angka atau alamat sel dari data yang ingin dijumlahkan. Seperti punya kita tadi. Nah, ini kalau ini di posisinya di E dan F. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada fungsi average atau untuk mencari rata-rata. Nah, yang fungsi average biasanya digunakan untuk mencari rata-rata dari suatu ring. Format penulisan fungsi average adalah sebagai berikut. Huruf ABC merupakan data angka atau alamat sel dari data yang ingin dicari rata-ratanya. Format penulisan menggunakan fungsi average adalah sama dengan average, kemudian dalam kurung datanya di B2 sampai dengan di D3. Nah, jadi nanti rata-ratanya akan muncul di sini. Ya, Adip Kiano melambaikan tangan. Ada yang ditanyakan? Silakan. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Enggak ada, Pak. Nanti buat mainan. Baik, waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Apakah ada pertanyaan? Mungkin ada yang kurang jelas. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Maju-maju kamu sini. Kamu awas dulu bantu. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan fungsi max. Nah, ini yang ketiga, fungsi max. Fungsi max itu digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari sebuah ring. Nah, format penulisan fungsi max adalah sebagai berikut. Tetap diawali dengan sama dengan, kemudian max, karena rumusnya untuk mencari nilai tertinggi. Kita gunakan rumus max. Kemudian dalam kurung
alamat mana yang terisi datanya kita ketikkan di situ. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat yaitu fungsi min. Kalau max tadi mencari nilai yang apa? Terbesar. Terbesar atau tertinggi. Kemudian Kalau min kebalikannya yaitu mencari nilai terkecil atau terendah. Ya, betul sekali. Nah, penulisan rumusnya yaitu sama dengan min dalam kurung. Nah, alamat sel yang ada di situ di data kita. Kemudian count. Count ini fungsi count digunakan untuk menghitung berapa buah argumen yang berisi data numerik. Nah, huruf A, B, C merupakan data angka atau alamat sel dari data yang ingin dicari count. Jadi ini tadi. Nah. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini ada 5 fungsi ini. Tugas kalian tuliskan masing-masing dari fungsi rumus tersebut. Berarti ada 5 fungsi. Silahkan dituliskan masing-masing fungsinya. Ya. Paham? Ada yang ditanyakan? Silahkan. Ada. Tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Besok pertemuan depan kita praktek bersama-sama ini, mengerjakan latihan praktek ini ya di pertemuan depan. Atas perhatian dan bersama dari anak-anak, tetap semangat dalam belajar. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat terwujud. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat tinggal Nadrin. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.